Selamat datang kembali di One Problem and One Solution. Nama saya Mira Harja dan pada topik kali ini saya ingin membahas tentang mengapa Anda harus bersyukur ketika kegagalan itu datang dalam hidup Anda. Anda harus bersyukur mengapa kegagalan itu datang dalam hidup Anda. Sebelum saya memasuki pada topik kali ini, silakan subscribe, share, and like channel YouTube kami. Bagikan pada teman-teman yang mungkin bermanfaat. Oke teman-teman, mari kita bahas mengapa Anda harus bersyukur ketika kegagalan itu datang dalam hidup Anda. Sebelum saya masuk ke dalam topik itu, saya ingin mengatakan kepada Anda sekalian bahwa kegagalan adalah suatu proses yang tidak Anda bisa hindari ketika Anda berjalan maju. Baik dalam hidup Anda, baik dalam bisnis Anda, maupun baik dalam percintaan hidup Anda. Hidup Anda akan selalu diliputi oleh yang namanya kegagalan. Tidak sesuai dengan harapan, kekecewaan, dan putus asa. Ketika Anda melewati itu semua, yakinlah bahwa itu adalah sebuah proses dalam hidup. Dan ketika Anda mengalami kegagalan, maka Anda akan mengerti makna akan keberhasilan. Ya teman-teman, kegagalan itu terjadi karena mungkin Anda tidak hati-hati, Anda sembrono, Anda tidak was-was dalam melanjutkan langkah Anda, dalam melakukan langkah Anda. Nah teman-teman, saya bisa analogikan ya, dalam pencarian hidup manusia menuju kesuksesan, baik dalam hal apapun, dalam hidup, dalam percintaan, ataupun dalam kesuksesan secara materi, bisnis, seperti saya analogikan seperti seseorang yang melakukan perjalanan mencari harta karun ke Mesir, ke piramid. Nah, teman-teman, dalam perjalanannya itu tentunya Anda akan mengunjungi banyak sekali medan, banyak sekali seperti oasis, seperti padang pasir, tanah kering tandus, tanah yang banyak sekali perampok, yang diliputi banyak sekali perampok, dan tanah yang dimana penduduk di sana sangat ramah tamah terhadap Anda. Nah teman-teman, dalam perjalanan Anda menuju harta karun di Mesir itu tadi, ketika Anda tidak mempunyai persiapan yang matang dalam hidup Anda untuk melakukan perjalanan ke Mesir, tentunya Anda akan mendapatkan banyak sekali musibah. Nah teman-teman, jika Anda berada di padang pasir, tentunya Anda harusnya membawa persediaan minum dan makanan yang cukup banyak karena Anda tahu Anda sedang berada di dalam padang pasir. Nah, ketika Anda memasuki tanah yang berbahaya, banyak perampok ataupun banyak binatang buas, Anda tentunya harus memakai persiapan yang cukup matang, membawa persenjataan yang lengkap, membawa pasukan-pasukan yang untuk diikutkan kepada Anda untuk mengawal Anda supaya Anda tetap aman dalam melakukan perjalanan Anda. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Anda mungkin terlalu percaya diri, Anda mungkin terlalu yakin dengan kemampuan Anda sendiri sehingga Anda kurang persiapan. Nah, itulah yang terjadi teman-teman ketika Anda berada di suatu perjalanan, di suatu tempat yang berbahaya, Anda tidak siap, boom. Akhirnya Anda dirampok ataupun Anda kehausan, kelaparan, dan akhirnya Anda harus kembali ke tempat semula atau ke tempat sebelumnya untuk mempersiapkan diri Anda dalam menuju perjalanan itu. Nah, teman-teman, sama halnya dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak siap, maka yang terjadi adalah mungkin kita akan gagal, kita akan kecewa, depresi, dan kita akan mengalami yang namanya kehilangan uang ataupun kehilangan bisnis, kehilangan partner karena kita tidak siap. Itu sama saya analogikan ketika Anda melakukan perjalanan, Anda tidak siap, akhirnya Anda dirampok. Akhirnya Anda kehausan, menderita kelaparan di padang pasir. Apa yang seharusnya Anda lakukan? Seharusnya kan Anda membawa persiapan yang lengkap dalam perjalanan menuju sana. Nah, itulah teman-teman yang terjadi ketika Anda mengalami sebuah kegagalan. Dan tentunya kegagalan adalah proses yang tidak bisa Anda hindari. Nah, ketika Anda sudah tahu bahwa di medan itu akan terjadi seperti ini,
Anda akan kelaparan ataupun Anda akan kemungkinan dirampok, tentunya Anda kembali ke tempat semula, kembali ke tempat sebelumnya, dan Anda akan melakukan persiapan yang lebih matang untuk melakukan perjalanan ke dalam pencarian sebuah harta karun di piramid Mesir. Ya, itu analogi saya, teman-teman. Nah, mungkin semoga analogi ini bisa masuk ke dalam pikiran Anda, bisa Anda hayati bahwa kegagalan adalah suatu proses dalam hidup. Tidak perlu mungkin Anda akan sedih saat ini, putus asa, tapi janganlah berlama-lama untuk berada di dalam kondisi seperti itu. Apa yang harus Anda lakukan? Anda telah kehilangan semuanya mungkin secara mental, fisik, dan materi. Anda kembali ke tempat semula sebelumnya. Anda tahu bahwa Anda sekarang mempunyai pengalaman dan Anda sudah tahu medan apa yang akan Anda hadapi. Kembalilah ke tempat sebelumnya, lakukan persiapan dengan matang, dan berangkatlah lagi. Nah, teman-teman mungkin juga melihat bahwa ada teman saya yang suksesnya tetap di sana dan tidak turun-turun lagi. Nah, teman-teman, kalau Anda menemui orang-orang yang seperti itu, seperti Bill Gates ataupun seperti Elon Musk, mungkin mereka sudah mencapai harta karunnya. Mereka sudah mendapatkan harta karunnya, sehingga mereka sudah stay. Mereka sudah tidak melakukan perjalanan lagi dalam hidupnya. Karena mereka sudah mendapatkan apa yang dia mau dalam hidupnya. Bagi orang-orang yang belum menemukan apa yang dia mau dalam hidupnya, itulah yang terjadi, teman-teman. Kegagalan, dan itu adalah proses untuk mencapai tujuan dalam hidupnya, dan itu adalah proses untuk mengetahui jati dirinya. Terima kasih, teman-teman. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian semua, dan yakinlah bahwa kegagalan itu adalah sebuah proses. Kegagalan diciptakan karena Anda kurang berhati-hati, Anda terlalu percaya diri, dan Anda mungkin tidak mendengarkan orang lain di sekitar Anda yang memberikan nasihat kepada Anda. Saya yakin ketika Anda bertekad penuh untuk kembali ke tempat semula atau tempat sebelumnya, dan Anda melakukan persiapan yang matang, tentunya perjalanan Anda ke berikutnya akan membuat Anda menjadi lebih siap dan lebih cepat untuk mencapai tujuan yang Anda ingin dalam hidup Anda. Terima kasih, teman-teman.